Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Pak Taufik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip tata letak. Untuk mata pelajaran atau untuk materi kali ini, kalian nanti diharapkan mampu memahami tentang prinsip-prinsip tata letak, kemudian membedakan atau mempraktekkan beberapa prinsip-prinsip atau 6 prinsip tata letak dalam pembuatan layout desain grafis. Anak-anak yang saya banggakan, untuk materi yang ketiga ini diharapkan nanti kalian bisa menyimpulkan tentang beberapa prinsip tata letak tersebut. Dari tata letak atau prinsip tata letak ini ada 6 prinsip dasar yang harus kalian pahami untuk membuat sebuah desain grafis. Yang pertama adalah ritme atau irama. Irama ini nanti akan mempelajari atau akan memberikan pemahaman tentang pengulangan-pengulangan, bisa berupa garis, bisa berupa bentuk atau warna. Kemudian ada balance atau keseimbangan. Keseimbangan ini penting dalam membuat sebuah desain. Ada yang keseimbangan yang bersifat simetris, ada keseimbangan yang bersifat asimetris. Ya, artinya nanti simetris itu berarti di antara dua sisi itu benar-benar sama. Kemudian ada unity atau kesatuan. Kalau kesatuan ini sangat penting ketika kalian membuat sebuah desain logo misalnya. Sebuah kesatuan desain itu harus ada. Proportion ini nanti berkaitan dengan bisa ukuran panjang, bisa ukuran lebar, harus keseimbangannya harus ada. Ketika kalian membuat sebuah bentuk atau gambar, ketika panjangnya diubah, maka lebarnya harus mengikuti dengan rasio dari panjang yang sudah diubah tersebut. Ini terlebih lagi kalau kalian membuat sebuah desain, sebuah foto yang diubah, maka itu sangat penting proporsi ini. Bisa juga proporsi itu kaitannya dengan bentuk yang ada dalam keseluruhan sebuah desain. Kemudian kontras. Kontras ini juga penting anak-anak. Ketika kalian membuat sebuah desain, kemudian unsur-unsur tipografinya, unsur-unsur desain grafisnya, ya, misalnya ada garis, ada font, ini harus memiliki kontras sehingga ketika kalian memunculkan sebuah tipografi atau tulisan, maka tulisan itu mudah untuk dipahami, atau tulisan itu, ya, itu bisa ditonjolkan sebagai sebuah tema utama, misalkan seperti itu. Kemudian harmoni, ya, harmoni ini juga penting ketika satu harmoni ini bisa berbentuk bentuk, bisa warna, ya. Jadi nanti akan menentukan, ya. Jadi ketika kalian misalnya membuat sebuah desain, ya, dengan model-model segi 4, maka nanti keharmonisan pembuatan objek bentuk itu, ya, segi 4 itu nanti akan terlihat ketika harmoni ini ada. Baiklah anak-anak, ini adalah 6 prinsip dasar desain grafis. Kita akan mengupas satu persatu. Namun sebelumnya kalian harus memahami tentang layout, ya, atau dalam bahasa itu tata letak. Tata letak ini terkait dengan tata letak tipografinya, bisa tata letak foto yang kalian masukkan dalam sebuah desain, ya, atau ilustrasi. Ilustrasi itu bisa berupa gambar tangan,
Ya, itu harus di mana, termasuk dengan nanti kaitannya dengan keserasian, kemudian keseimbangan dan lain sebagainya. Sedangkan menurut istilah, layout merupakan kegiatan untuk menyusun, menata, mengatur, dan memadukan unsur-unsur komunikasi grafis. Ya, unsur-unsur komunikasi kita sudah pelajari di awal. Di materi pertama ada teks, gambar atau ilustrasi, kemudian bidang ada tekstur, dan seterusnya. Menjadi komposisi karya visual yang komunikatif, estetik, persuasif, dan menarik. Ini yang penting. Ya, ketika kita membuat, kita sudah punya bahan, tapi layoutnya acak-acakan, maka nilai estetiknya kurang, ya, menariknya juga kurang. Sehingga kita juga perlu membuat layout, ya, terutama untuk sebuah desain. Yang pertama adalah keseimbangan, ya, atau balance. Setiap karya desain grafis harus dapat mengkomunikasikan informasi secara jelas sekaligus estetis. Ya, hal ini memerlukan keadaan keseimbangan pada unsur-unsur yang ada di dalamnya agar tujuan tersebut dapat tercapai. Ya, jangan jadi dominannya yang mana. Unsur-unsur, kalau unsur-unsur yang kita sudah pelajari ada garis, ada bentuk, ada ruang, ada tekstur, ada gambar, dan lain sebagainya. Keseimbangan akan lebih terlihat ketika Anda menyatukan pandangan pada sebuah desain secara keseluruhan, sehingga tidak tertangkap kesan berat sebelah, penuh sebelah, ramai sebelah, dan seterusnya. Ya, sehingga keseimbangan atau balance secara visual dapat diartikan sebuah kondisi yang sama berat, ya, antara satu dan yang lain, baik itu prioritas horizontal maupun vertikal. Kalau horizontal itu antara samping, ya, kanan dan kiri. Kalau vertikal atas dan bawah. Ini harus keseimbangannya harus diperhatikan. Oke, yang kedua kesebandingan atau proportion. Proporsi merupakan perbandingan ukuran yang digunakan untuk menentukan perbandingan yang dianggap tepat antara panjang dengan lebar antara bagian dengan bagian yang lain. Biasanya ini untuk pemula-pemula itu seringkali membuat sebuah foto, ya, foto itu digunakan untuk desain grafis, kemudian pada saat dia melakukan editing, ya, ini biasanya ada yang digeser, ya, ada yang ditarik. Harus berhati-hati karena proporsinya harus sesuai. Maksudnya bagaimana? Misalnya ini ada gambar atau foto manusia. Foto manusia ketika ditarik memanjang, maka dia akan terlihat kurus, ya, atau hanya melebar saja, maka dia akan terlihat gemuk. Maka ketika kita membuat sebuah desain, ya, misalnya ini adalah foto sebuah manusia, seorang manusia, mohon maaf, maka menariknya harus di pojoknya. Artinya ketika kita menarik panjangnya, maka lebarnya juga ikut berbanding lurus atau sama, ya. Jadi tidak hanya lebarnya saja atau panjangnya saja, maka nanti proporsinya akan berkurang. Demikian juga ini berlaku juga dalam sebuah satu layout penuh, ya. Itu salah satu contohnya saja. Oke, ada dua metode pendekatan dalam menciptakan keseimbangan, ya. Keseimbangan simetris, ya, ada keseimbangan asimetris. Kalian bisa lihat di foto ini adalah keseimbangan simetris, artinya antara ini adalah horizontal, ya. Artinya horizontal itu ketika kanan dan kirinya memiliki keseimbangan yang sama, ya. Ini simetris. Sama, ini juga sama. Ketika ini diambil tengahnya, maka ini posisi kanan dan kirinya sama, ya. Ini yang dimaksud dengan keseimbangan simetris. Yang kedua, keseimbangan asimetris. Keseimbangan asimetris, ya, kalian lihat merupakan keseimbangan tersusun atas unsur-unsur yang berbeda antara kiri dan kanan, namun dari komposisinya terasa seimbang. Nah, jadi kalian bisa melihat di sini, misalkan ini gambar ada burung on, ya. Ketika kalian membuat sebuah desain dari foto, ya, ketika dia berhadapan atau menghadap ke arah ini, ke arah kiri, ya, misalkan ini ke arah kiri sini, maka jangan sekali-kali kalian ini fotonya bulan, kemudian ada burungnya taruh di sini,
dia membelakangi ruang kosong. Ya, jangan. Jadi ini sudah benar. Jadi kalau misalkan kalian nanti misalkan foto manusia atau foto hewan yang menghadap ke samping, maka yang dihadapannya itu harus space yang kosong. Nah, kemudian ini ada awan-awan, ada tekstur, misalkan seperti ini. Kemudian kalau kalian lihat yang di sini, keseimbangannya ini adalah ya ini keseimbangannya. Nah, ini sudah diimbangi dari dua objek yang berbeda. Ini kalau keseimbangan asimetris. Oke, kita lanjutkan. Ada irama atau ritme. Ya, irama adalah pola tata letak yang dibuat dengan melakukan pengulangan unsur-unsur tata letak. Ya, unsur-unsur tata letak kan bisa atau masih diingat, ada garis, ada bentuk, ya, ada ilustrasi, ya, irama, mohon maaf, space atau ruang dan seterusnya. Irama visual tersebut dapat berupa repetisi, pengulangan maupun variasi. Ya, pengulangan. Ini yang termasuk repetisi atau pengulangan, diulang-ulang, maupun variasi. Ya, bervariasi dari beberapa bentuk. Ini adalah irama. Ini sebenarnya kalau kita ingin membuat sebuah desain, ketika kita ingin menonjolkan tata layout dari unsur tertentu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat, prinsip dari desain grafisnya adalah kontras. Ya. Kontras itu berbeda. Perbedaan yang mencolok antara unsur tata letak. Kontras dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalkan dengan menggunakan warna yang berbeda sehingga terlihat mencolok, ukuran dan seterusnya. Ya, kontras itu. Biasanya ini kalau kalian membuat background dan tulisan, ini penting ketika kalian ingin menunjukkan, ya, menunjukkan dari tema yang akan kalian buat. Nah, kalau ini dari sini bisa semuanya sudah kontras jelas ya. Ini secara bentuk, mohon maaf, secara ukuran ini kontras, kemudian pewarnaan juga kontras. Ya. Ini ketika kalian ingin menonjolkan sebuah karakter tertentu pada hasil atau desain grafis yang kalian buat. Kemudian yang kelima, kesatuan atau unity merupakan salah satu prinsip yang menekankan pada keselarasan dari unsur-unsur yang disusun. Ya. Jadi ketika kalian membuat sebuah desain itu harus terlihat menyatu. Ya, jadi harus terlihat menyatu. Ketika tidak terlihat menyatu, maka prinsipnya ini menjadi gugur, ya, tidak ada. Jadi ketika kalian pengen membuat desain, ya, prinsip kesatuan itu harus ada, terlebih untuk membuat logo. Ya, ini sangat penting. Nah, ini contoh dari sebuah kesatuan, gambar kesatuan. Ya, ini terlihat menyatu antara ini, ya, ini kan. Nah, ini kalau ini ditunjukkan dengan pewarnaan, ya, kesatuannya. Kalau ini ditunjukkan dengan bentuknya. Oke. Kemudian keselarasan atau harmoni. Ya, keselarasan merupakan prinsip desain yang diartikan sebagai keteraturan tatanan di antara bagian-bagian suatu karya. Ya, pembentukan keseimbangan unsur-unsur. Nah, ini contohnya adalah seperti ini. Ada harmoni dari segi bentuk. Ya, kalau kalian lihat shape-nya, bentuknya, ini bentuk-bentuk daun. Maka yang keharmoniannya ini ditunjukkan dengan desain yang penuh dengan, misalkan ini di cropping, ya, dengan bentuk daun misalnya seperti ini. Nah, kalau ini yang diambil adalah persegi, ya, ini persegi, jadi bentuknya itu. Ini kalau dari bentuk. Ada juga yang dari warna, ya, pewarnaan, ya, kalian lihat, ya, dia lebih colorful, ya, keharmoniannya ditunjukkan dengan colorfulnya itu. Jadi kalau misalkan kalian sudah bisa membedakan dan menerapkan prinsip-prinsip untuk
untuk beberapa prinsip tata letak ini di desain grafis, maka nanti hasilnya akan lebih menarik, akan mudah atau lebih komunikatif. Artinya orang yang memiliki atau yang melihat desain yang kalian buat, dia akan memahami ya, pesan apa yang disampaikan pada desain yang kalian buat. Baiklah anak-anak, itu materi kali ini ya, materi ketiga kalian. Kemudian tugasnya adalah silakan nanti diberikan Pak Taufik, silakan atau kalian cari contoh-contoh dari 6 prinsip desain grafis itu. Dari prinsip desain atau 4 prinsip tata letak ini, kalian tugasnya silahkan nanti membuat atau mencari contoh sebuah hasil desain di internet itu yang menunjukkan pertama ritmenya atau iramanya, yang kedua balance-nya, keseimbangannya, yang ketiga kesatuannya, proporsi, kontras, dan harmoni. Silahkan kalian nanti mencari 6 dari contoh prinsip-prinsip tata letak ini yang atau selain yang Pak Taufik berikan ya, atau berikan contoh di sini. Jadi silakan mencari 6 hasil desain yang menerapkan prinsip-prinsip tata letak ya. Kemudian bisa dikirimkan melalui Google Classroom. Saya kira itu anak-anak jadi tugasnya. Kemudian untuk tugas yang sebelumnya itu silahkan untuk diselesaikan semuanya sampai dengan akhir minggu ini ya, pada hari Jumat yang akan datang ya, karena nanti akan Pak Taufik rekap, kemudian nanti akan Pak Taufik sampaikan hasil rekapannya. Kemudian kalau misalnya ada yang keberatan atau tidak sesuai, nanti bisa disampaikan ke Pak Taufik secara langsung. Begitu anak-anak, terima kasih atas atensinya. Semoga ilmu yang hari ini Pak Taufik sampaikan bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.